Assalamualaikum teman-teman cerita. Semoga kalian semua dalam keadaan sehat. Amin. Sebelum mulai, jangan lupa like, komentar, dan subscribe agar tidak ketinggalan cerita-cerita terbaru dari kami. Bella duduk bersila di lantai dapur yang dingin. Di depannya, sebuah wadah plastik kecil penuh dengan recehan tergeletak begitu saja. Pelan-pelan, ia menghitung uang yang berhasil disisihkannya selama seminggu terakhir. Jumlahnya hanya Rp140.000. Itu pun hasil dari menahan diri, bahkan mengorbankan kebutuhannya sendiri. Uang itu harus cukup untuk makan 6 orang, dirinya, suaminya Budi, kedua mertuanya, dan 2 adik ipar Budi yang tinggal bersama mereka. Bella menghela napas panjang. Kadang, ia bertanya dalam hati, bagaimana ia bisa bertahan sejauh ini. Tapi, pertanyaan itu tak pernah benar-benar terjawab. Malam itu, Bella memberanikan diri bicara dengan Budi. Ia tahu risikonya. Budi bukan tipe pria yang senang mendengar keluhan. Tapi, Bella tak punya pilihan lain. Ia harus mencoba. Setelah semua selesai makan malam dan kembali ke kamar masing-masing, Bella mendekati Budi yang tengah duduk di ruang tamu sambil fokus pada ponselnya. "Mas," panggil Bella pelan, nyaris seperti bisikan. Budi tak menoleh, matanya tetap tertuju ke layar ponsel, jarinya sibuk menggulir. "Mas," ulang Bella sedikit lebih keras. "Apa?" jawab Budi singkat, tanpa emosi. Bella menggigit bibir bawahnya. Ia berusaha merangkai kata. "Mas, uangnya nggak cukup buat makan kita semua, cuma ada 20.000 per hari. Aku udah berusaha ngirit, tapi tetap aja kurang." Budi menatapnya sekilas, lalu menarik napas panjang seperti merasa terganggu. "Cukupin aja, kamu kan pintar ngatur," ucapnya datar, lalu kembali menatap ponsel. Bella terdiam. Jawaban itu sudah sering ia dengar. Setiap kali ia mencoba bicara soal keuangan rumah tangga, Budi selalu menghindar, seolah semua tanggung jawab ada di Bella sendiri. Bella kembali ke dapur, duduk termenung di lantai. Wadah plastik berisi recehan itu masih ada di depannya. Air mata mengalir perlahan tanpa ia sadari. Ia merasa gagal sebagai istri, menantu, dan sebagai manusia yang hanya ingin hidup layak. Pagi harinya, Bella bangun lebih awal, seperti biasa. Ia harus menyiapkan sarapan untuk keluarga Budi. Dengan sisa uang Rp20.000 dari kemarin, ia hanya mampu membeli tahu, beberapa cabai, dan sedikit daun singkong. Di dapur, ia mulai memasak. Tangannya cekatan, menggoreng tahu sambil merebus daun singkong untuk dibuat sayur santan. Di kepalanya, ia terus menghitung, cukupkah ini untuk 6 orang? Ketika makanan siap dihidangkan, satu persatu anggota keluarga mulai keluar dari kamar. "Makanannya apa hari ini, Bella?" tanya ibu mertua dengan nada mencurigakan. "Tahu goreng sama sayur daun singkong, Bu," jawab Bella hati-hati. Ibu mertua mendengus. "Cuma itu? Nggak ada yang lebih pantas dikasih makan?" katanya sinis. Bella tersenyum kecut. Komentar seperti itu sudah sering ia dengar, tapi tetap saja selalu menyakitkan. "Beginilah jadinya kalau punya istri yang nggak bisa ngatur. Masak cuma tahu dan daun singkong," tambahnya sambil melirik Budi yang baru duduk di meja makan. Budi diam saja, tak ada pembelaan. Ia hanya mengangguk kecil sambil makan. Bella berdiri di sudut dapur menunggu semua selesai makan sebelum akhirnya ia makan dari sisa yang ada. Sore harinya, Bella pergi ke warung dekat rumah. Di tangannya hanya ada Rp20.000. Ia menelusuri isi warung dengan seksama, mencari bahan yang murah tapi tetap bisa dimasak untuk semua. "Bella, beli apa hari ini?" tanya Bu Siti, pemilik warung dengan ramah. "Yang murah-murah aja, Bu. Mungkin telur 2 butir sama mie instan," jawab Bella sambil menyerahkan uang. Bu Siti menatap Bella dengan wajah prihatin. "Kamu baik-baik aja kan?" Bella terdiam sejenak.
Ingin rasanya menangis dan menceritakan segalanya, tapi ia menahan diri. "Aku baik, Bu. Doain aja semuanya lancar." Malamnya, setelah rumah sepi, Bella duduk sendiri di dapur. Pikirannya penuh tanya, sampai kapan harus hidup seperti ini? Sampai kapan harus terus menerima cacian? Padahal ia sudah berusaha sekuat tenaga. Ia mengambil sebuah buku catatan dari laci dapur dan mulai menulis. Menulis adalah satu-satunya cara meluapkan perasaannya tanpa takut dihakimi. Di tengah tulisannya, air mata kembali jatuh membasahi halaman. Ia menatap tulisan itu dengan mata berkaca-kaca. Ia sadar hidup tak akan berubah jika hanya diam, tapi melawan Budi dan keluarganya juga bukan hal mudah. Untuk saat ini, Bella hanya bisa bertahan dengan uang 20.000 per hari, dengan hinaan yang terus ia telan, dan dengan luka yang tak pernah ia bagi. Namun di dalam hatinya, ia berjanji, suatu hari ia akan keluar dari semua ini. Suatu hari ia akan berdiri di atas kakinya sendiri. Siang itu, Bella berdiri di dapur sambil mengaduk sayur bening di panci. Uap panas membasahi wajahnya yang sudah penuh keringat. Di atas meja, beberapa potong tempe goreng tersusun rapi di piring kecil. Menu hari ini sangat sederhana, tapi Bella tidak punya pilihan. Uang dari belanja tadi pagi tidak cukup untuk membeli lauk lain. Saat makanan siap, Bella mulai menata meja makan. Ia menaruh piring dan gelas dengan hati-hati, berharap ada sedikit penghargaan atas usahanya. Tapi begitu ibu mertua datang, harapan itu langsung pupus. "Cuma ini, malu nggak jadi istri, masak begini doang," sindirnya sambil menarik kursi. Bella menahan napas, ia mencoba tetap tenang. "Maaf Bu, uangnya memang cukup buat ini," ujarnya pelan. Ibu mertua mendengus lagi. "Makanya, jadi istri itu jangan cuma bisa ngeluh. Kalau suamimu kerja keras, kamu juga harusnya kerja keras, bikin makanan yang layak." Adik iparnya, Lily, yang baru duduk, ikut menyindir. "Masakannya kayak makanan orang sakit, hambar." Bella menunduk, malu dan tersakiti. Ia sudah berusaha, tapi di mata mereka, semua selalu salah. Suara langkah kaki Budi terdengar dari ruang tamu. Dalam hati, Bella berharap suaminya akan membela atau sekadar menenangkan suasana. Tapi lagi-lagi harapannya hancur. Budi hanya diam, mengambil piring, lalu makan tanpa sepatah kata. Wajahnya datar, tak peduli. "Istrimu perlu diajarin cara masak yang benar, Bud," kata ibu mertua sambil menatap Budi. Budi hanya memberikan respon singkat, sekadar gumaman kecil. "Iya Bu," jawabnya datar. Setelah makan siang, Bella kembali ke dapur untuk mencuci piring. Air mata yang sejak tadi ia tahan, akhirnya jatuh juga. Tangannya bergetar saat menyentuh tumpukan piring kotor. Ia merasa terjebak, tidak dihargai oleh suaminya, dan selalu menjadi sasaran komentar pedas dari keluarga Budi. Langkah kaki terdengar di belakangnya. Bella buru-buru mengusap air mata dengan lengan bajunya. Ternyata Lily, adik iparnya, masuk hanya untuk mengambil air minum. "Kamu nangis?" tanya Lily dengan nada menyindir. "Malu ya masakannya dikritik? Kalau nggak mau dikomentarin, ya masak yang bener." Bella memilih diam. Ia tahu menjawab hanya akan memperkeruh suasana. Sore itu, ketika keluarga Budi duduk santai di ruang tamu, Bella menyendiri di kamar kecilnya. Ditemani tembok kosong, pikirannya berisik oleh pertanyaan-pertanyaan yang tak kunjung reda. Kenapa hidupnya seperti ini? Kenapa semua usahanya tak pernah dihargai? Dan kenapa suaminya, orang yang seharusnya jadi tempat ia berlindung, malah membiarkan semua ini terjadi? Di saat-saat seperti itu, ingatan Bella melayang ke sosok almarhumah ibunya. Dulu, ibunya sering berkata bahwa pernikahan itu tentang saling menguatkan, bukan menyakiti. Namun, kenyataan hidup Bella jauh berbeda dari harapan itu. Dalam sunyi kamar itu,
Bella mengambil satu keputusan dalam hati. Kalau memang tidak ada yang bisa ia andalkan, maka ia harus belajar berdiri sendiri. Ia belum tahu bagaimana caranya, tapi satu hal pasti, ia tak akan terus membiarkan dirinya diinjak seperti ini. Keesokan harinya, rutinitas berjalan seperti biasa. Bella bangun pagi, memasak, mencuci, dan melayani keluarga suaminya tanpa henti. Namun, ada sesuatu yang mulai berubah. Di hatinya muncul secercah semangat, sebuah harapan kecil bahwa suatu saat nanti ia bisa keluar dari semua ini. Untuk sekarang, ia hanya bisa bertahan, tapi ia yakin ia tidak akan menyerah. Pagi itu, Bella pergi ke pasar lebih awal dari biasanya. Ia ingin membeli bahan sebelum harga melonjak. Dengan tas belanja lusuh di tangan, ia berjalan cepat menyusuri jalanan basah sisa hujan semalam. Pasar sudah ramai, para pedagang berseru menawarkan dagangan masing-masing. Saat Bella sedang menawar telur, tiba-tiba terdengar suara memanggil namanya dari kejauhan. "Bella, Bella, itu kamu?" Ia menoleh. Di tengah keramaian, seorang wanita melambaikan tangan dan tersenyum lebar. Itu Sari, teman lamanya sejak sekolah. Bella terpaku sejenak. Sudah lama mereka tidak bertemu. Melihat wajah ceria Sari membuat perasaannya campur aduk. "Lama banget gak ketemu," kata Bella sambil menghampirinya. Sari langsung memeluknya erat. "Aduh Bel, aku kangen banget. Gimana kabarmu sekarang?" Bella tersenyum samar. Pertanyaan itu terasa berat di dadanya. "Hidupku gitu-gitu aja, Sar. Suami pelit, keluarga mertua galak, aku capek." Sari menatap wajah temannya dengan penuh perhatian. Ia bisa melihat kelelahan yang terpampang jelas, kerut halus di sekitar mata, kulit yang kusam, senyum yang seperti dipaksa. Sari mengelus punggung Bella perlahan. "Bel, kamu orang yang kuat, aku tahu itu. Tapi kalau kamu butuh bantuan, aku selalu ada." Kata-kata itu membuat Bella terdiam. Sudah lama tidak ada yang bicara padanya seperti itu. Di rumah, tidak ada yang benar-benar peduli. Setelah belanja selesai, Sari mengajak Bella duduk di warung kecil dekat pasar. Mereka menikmati teh hangat dan pisang goreng. Bella merasa sedikit tenang. "Kamu tinggal di mana sekarang?" tanya Bella. "Masih di kampung sebelah, nggak jauh dari sini," jawab Sari. "Aku jualan kue di rumah, lumayan bisa bantu suami." Bella tersenyum kecil. "Kamu beruntung, Sar. Suamimu baik ya?" Sari mengangguk pelan. "Iya, Bel, tapi aku tahu nggak semua perempuan seberuntung aku. Kalau boleh tahu, kenapa kamu nggak coba kerja atau usaha sendiri?" Bella menggeleng. "Aku nggak punya waktu. Semua waktuku habis buat urus rumah dan keluarga Budi. Lagi pula, mereka nggak akan izinkan aku kerja. Katanya, perempuan tempatnya di dapur." Sari menghela napas. Ia ingin marah, tapi tahu itu tidak akan membantu. "Kalau suatu saat kamu berubah pikiran, kabari aku ya. Aku bisa bantu cari peluang kerja atau usaha. Jangan nyerah, Bel." Ucapan itu membuat hati Bella lebih ringan. Setelah berpisah dengan Sari, Bella pulang dengan pikiran yang campur aduk. Ia senang karena masih ada yang peduli, tapi juga sedih karena hidupnya jauh dari harapan. Sesampainya di dapur, saat ia mulai menata barang belanjaannya, suara Sari masih terngiang. "Jangan nyerah." Kalimat itu terasa seperti cahaya kecil di tengah gelapnya hidup. Bella mulai percaya, meski pelan, bahwa mungkin ia bisa keluar dari situasi ini. Untuk sekarang, ia hanya bisa bertahan, tapi ia mulai punya keberanian untuk bermimpi lagi. Hari-hari berlalu,
Dan kegelisahan dalam hati Bella semakin besar. Budi makin sering pulang larut malam. Alasannya selalu sama, lembur. Awalnya Bella mencoba percaya, tapi lama-lama ada hal-hal kecil yang membuatnya curiga. Suatu malam saat Budi pulang, Bella mencium aroma parfum yang asing. Itu bukan parfum yang biasa dipakai suaminya. Baunya lembut, manis, seperti parfum wanita. Bella menahan diri. Ia tidak langsung bertanya. Ia menunggu hingga Budi selesai mandi dan duduk di ruang tamu. Dari dapur, Bella memperhatikannya. "Mas," panggil Bella pelan sambil mendekat. Budi mendongak. "Apa?" jawabnya dingin. "Kok akhir-akhir ini sering pulang malam? Dari mana aja?" tanya Bella hati-hati. "Kerja," Bella, lembur, suaranya mulai meninggi. "Tapi aku cium bau parfum di baju kamu. Itu parfum siapa?" Pertanyaan itu membuat Budi langsung marah. "Kamu nuduh aku selingkuh, Bella. Aku kerja keras buat keluarga ini, dan kamu malah nanyain hal nggak penting." Bella terpaku. Reaksi suaminya begitu kasar. Ia ingin bicara, tapi mulutnya keluh. Jika ia membalas, pertengkaran akan lebih besar dan lebih menyakitkan. Budi melempar ponselnya ke meja dan berdiri. "Aku capek, Bella. Jangan ganggu aku dengan pertanyaan bodoh," katanya keras, lalu masuk ke kamar dan membanting pintu. Bella duduk sendiri di ruang tamu. Matanya menatap ponsel Budi yang tergeletak. Pikirannya dipenuhi kecurigaan. Apakah benar Budi hanya lembur atau ada sesuatu yang ia sembunyikan? Air mata tak keluar, tapi hatinya terasa hampa. Ada sesuatu yang lebih menyakitkan dari kesedihan, kecurigaan yang tak terjawab. Malam itu Bella sulit tidur. Ia berbaring membelakangi Budi. Di tengah gelap, pikirannya terus berputar mencari jawaban yang belum tentu ia temukan. Keesokan harinya, kecurigaan Bella makin menjadi. Budi semakin sering pergi dari rumah tanpa alasan yang jelas. Kadang ia bilang hendak bertemu teman, tapi tak pernah menyebut siapa yang dimaksud. Bella mulai mencatat hal-hal kecil yang menurutnya janggal. Aroma parfum, perubahan sikap, sampai kebiasaan baru Budi yang kini hampir tak pernah melepaskan ponselnya. Bahkan ponsel itu tak pernah lagi diletakkan sembarangan. Bella pun curhat kepada Sari, teman lamanya yang kebetulan ia temui di pasar. "Sar, aku bingung. Budi makin sering pulang malam. Sikapnya berubah. Aku curiga dia selingkuh," ucap Bella dengan suara pelan. Sari menatapnya prihatin. "Kamu yakin, Bel? Bisa jadi dia memang lagi banyak kerjaan." "Entahlah, tapi bajunya bau parfum dan dia selalu marah kalau aku tanya-tanya," sahut Bella dengan suara bergetar. Sari menggenggam tangannya pelan. "Aku ngerti perasaan kamu, tapi jangan buru-buru menyimpulkan. Kalau memang kamu curiga, coba cari bukti dulu. Jangan sampai kamu menuduh tanpa dasar." Ucapan itu sedikit menenangkan Bella, walau rasa curiga tetap mengganjal. Di rumah, Bella mulai memperhatikan semua gerak-gerik suaminya. Ia tahu jika salah langkah risikonya besar, tapi ia juga tak mau terus hidup dalam ketidakpastian. Hari itu, Bella membulatkan tekad. Jika memang Budi menyembunyikan sesuatu, ia akan mencari tahu. Malam harinya, Bella duduk sendiri di kamar. Ia memandangi layar ponsel dengan hati yang campur aduk. Dalam beberapa hari terakhir, rasa frustrasinya makin tak tertahankan. Kecurigaan pada Budi, tekanan dari keluarga mertua, dan kelelahan dari rutinitas membuatnya merasa seperti terjebak dalam penjara tanpa pintu keluar. Saat membuka media sosial, matanya tertumbuk pada sebuah iklan. Jadi penulis online,
tulis kisahmu, dapatkan penghasilan. Bella terpaku, ia membaca ulang kalimat itu. Penulis, aku bahkan gak yakin bisa nulis cerita bagus, pikirnya. Namun di sisi lain, tawaran itu terasa seperti secercah harapan. Kenapa gak coba? Apa salahnya? Gumam Bella. Malam itu juga, setelah semua orang tidur, Bella membuka aplikasi yang disebutkan dalam iklan. Dengan tangan gemetar, ia mendaftar sebagai penulis baru. Ia isi datanya sekenanya, lalu mulai menulis cerita pendek pertamanya. Ia bercerita tentang seorang perempuan sederhana yang harus menghadapi tekanan hidup, cerita yang sebenarnya sangat mirip dengan dirinya sendiri. Setiap kata yang ia tulis seperti mencurahkan isi hati. Bella tak lagi merasa takut. Ia merasa sedang berbicara kepada seseorang yang mau mendengarkan, walau hanya lewat layar. Setelah selesai, ia baca ulang ceritanya. Sederhana, tapi jujur. Lalu, dengan sedikit keberanian, ia unggah cerita itu ke platform. Sudah, apapun yang terjadi, biar Tuhan yang atur, ucapnya, sebelum tidur. Keesokan paginya, Bella menjalani rutinitas seperti biasa. Ia bangun pagi, memasak, lalu ke pasar. Tapi di dalam hatinya, ada perasaan cemas bercampur harapan. Siangnya, saat sedang mencuci, ponselnya bergetar. Dengan tangan basah, ia buru-buru mengelapnya dan membuka notifikasi. Bella terkejut. Ia baca pesan itu berulang-ulang. Ia tak menyangka tulisannya menarik perhatian banyak orang. Hari-hari selanjutnya, Bella makin bersemangat. Setiap malam setelah rumah tenang, ia menyempatkan diri untuk menulis. Ceritanya banyak terinspirasi dari pengalaman hidupnya sendiri, meskipun nama dan latar belakang tokoh ia samarkan. Tak butuh waktu lama, ia mulai menerima penghasilan dari platform itu. Meski tidak besar, tapi cukup untuk memberi Bella harapan. Uang itu ia simpan baik-baik, diam-diam, tanpa sepengetahuan Budi atau keluarga mertuanya. Bella merasa hidupnya perlahan kembali. Ia tak hanya punya penghasilan sendiri, tapi juga tempat untuk meluapkan perasaannya. Rahasia kecil itu menjadi sumber kekuatannya. Ia tak ingin siapapun tahu. Ia takut mereka akan menghentikannya atau mengambil uang itu. Untuk saat ini, hanya ia yang tahu, dan rahasia itu adalah miliknya sendiri. Setiap malam, saat duduk di sudut kamar dengan ponsel di tangan, Bella merasa seperti membuka pintu kecil menuju kebebasan. Untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, ia merasa punya kendali atas hidupnya. Dalam hati, ia tahu ini baru permulaan. Beberapa waktu kemudian, setelah beberapa kali menerima bayaran, Bella mengambil keputusan besar. Ia duduk di kamar dan membuka aplikasi bank digital. Dengan hati-hati, ia isi semua data untuk membuka rekening atas nama dirinya sendiri. Prosesnya mudah, tapi bagi Bella, ini langkah besar. Begitu proses selesai, muncul notifikasi. Rekening berhasil dibuat. Itu adalah rekening miliknya sendiri. Tak ada yang tahu, bahkan Budi atau mertuanya. Setiap kali mendapat bayaran, Bella langsung mentransfer uang itu ke rekening rahasia. Jumlahnya belum banyak, tapi cukup untuk membuatnya lega. Itu hasil usahanya sendiri, sesuatu yang tak bisa diambil siapapun. Suatu pagi, saat rumah masih sepi, Bella duduk di dapur. Ia membuka buku catatan kecil yang ia sembunyikan di bawah tumpukan pakaian. Di sana, ia mencatat setiap pemasukan dari menulis. Alhamdulillah, gumamnya pelan, sambil menatap angka-angka yang mulai bertambah. Uang itu bukan hanya untuk dirinya. Bella memikirkan anak-anaknya. Meski belum besar jumlahnya, ia berharap suatu hari bisa memberi mereka kehidupan yang lebih baik. Namun menyimpan rahasia ini tak mudah. Bella harus ekstra hati-hati. Buku catatan itu ia sembunyikan baik-baik, dan bahkan kata sandi ponselnya ia ganti agar tak bisa dibuka Budi. Ada saat-saat ia merasa takut,
bagaimana jika ketahuan? Ia tahu betul sifat suaminya dan keluarganya. Mereka bisa saja mengambil semuanya. Tapi setiap kali ketakutan datang, Bella kembali mengingat tujuannya. Uang itu adalah jalan untuk bertahan, tiket menuju kebebasan. Suatu hari, saat Budi bekerja dan rumah sepi, Bella memutuskan memanjakan diri. Ia membeli jilbab baru dan bahan makanan yang lebih baik dari biasanya. Malamnya, ia masak dengan semangat, sop ayam dengan potongan daging lebih banyak dan tahu goreng yang renyah. Budi mencicipi makanannya dan berkomentar singkat, "Lumayan masakanmu hari ini." Bella hanya tersenyum kecil. Ia tahu ucapan itu bukan pujian, tapi ia tak peduli. Ia tahu makanan itu berasal dari hasil kerja kerasnya sendiri, bukan dari uang yang diberikan Budi. Dalam hati, Bella merasa lebih kuat dari sebelumnya. Untuk pertama kalinya dalam waktu lama, ia merasa punya sesuatu yang benar-benar milik sendiri. Perasaan itu memberinya semangat untuk terus melangkah maju. Seminggu terakhir, Bella menyadari ada perubahan pada sikap Budi. Suaminya kini sering memandangnya tajam, seolah menyimpan curiga. Setiap kali Bella tersenyum atau tampak sedikit lebih bahagia, Budi akan memperhatikannya lebih intens. Sore itu, setelah pulang kerja, Budi duduk di ruang tamu. Bella sedang menyiapkan lauk makan malam. Wajah Budi terlihat murung. "Kok akhir-akhir ini kamu kelihatan senang?" tanya Budi tiba-tiba dengan nada yang dingin. Bella kaget, tapi mencoba tetap tenang. "Enggak mas, aku cuma lagi bersyukur aja," jawabnya sambil menyajikan makanan ke meja. Tatapan Budi tak berubah, masih menelusuri wajah Bella. "Bersyukur? Emangnya kenapa? Kamu nyembunyiin sesuatu ya?" Bella menarik nafas pelan. Ia sadar Budi mulai mencurigainya. "Enggak mas, aku cuma ngerasa lebih tenang akhir-akhir ini," jawabnya berusaha terdengar wajar. Tapi Budi tak puas, tatapannya semakin tajam. "Kamu nggak ngerasa ada yang berubah? Kamu nggak kayak biasanya Bella, kayak ada yang kamu tutupin." Bella hanya tersenyum kecil, mencoba mengalihkan suasana. "Mungkin mas aja yang terlalu banyak mikir, aku baik-baik aja kok." Budi terdiam sebentar, lalu berjalan ke dapur. "Aneh, kamu berubah, ada sesuatu yang kamu sembunyikan dari aku," gumamnya lirih, seakan berbicara ke diri sendiri. Bella bisa merasakan ketegangan yang semakin meningkat. Ia tahu Budi mulai tidak percaya padanya. Tapi ia juga sadar, ia tak bisa membuka rahasia itu. Kalau Budi tahu soal uang yang ia simpan, semuanya bisa hancur. Hari-hari setelah itu, Budi makin sering bertanya-tanya tentang perubahan sikap Bella. Setiap kali Bella terlihat sedikit ceria, Budi langsung mencurigai. Ia bahkan mulai lebih sering berada di rumah, seolah mengawasi setiap langkah Bella. Bella mulai merasa tertekan. Ia tidak yakin sampai kapan bisa mempertahankan kebohongan ini. Setiap pertanyaan tajam dari Budi terasa makin sulit dijawab. Tapi di balik semua itu, Bella punya tempat untuk melarikan diri. Saat malam tiba dan Budi tertidur, ia duduk di sudut kamar, menulis cerita lewat ponsel. Menulis menjadi cara Bella melepaskan diri dari kenyataan yang menyesakkan. Disitulah ia merasa paling bebas. Suatu malam, saat menatap layar ponsel, Bella merasa waktu makin sempit. Kecurigaan Budi sudah sampai di ambang batas. Ia berbisik dalam hati, "Budi nggak boleh tahu. Aku nggak mau semuanya hancur." Meski tahu menyembunyikan uang itu bukan solusi jangka panjang, Bella masih belum siap menghadapi kenyataan. Hubungannya dengan Budi makin panas, dan cepat atau lambat, ia harus memilih, terus bersembunyi atau berani menghadapi risiko. Di tengah tekanan itu, satu-satunya yang membuat Bella tetap kuat adalah percakapan dengan Sari, teman lama yang selalu setia mendengarkan dan memberi dukungan tanpa syarat. Mereka sering bertemu di pasar
atau warung kopi kecil, tempat yang cukup tenang untuk berbagi cerita. Sore itu, setelah membereskan urusan rumah, Bella memutuskan menemui Sari. Meski hatinya masih berat, ia merasa sedikit lebih lega. Mereka duduk di pojok warung, menyeruput kopi sambil berbincang. Aku benar-benar bingung, Sah. Budi makin curiga. Tiap kali aku senyum dikit aja, dia langsung nanya-nanya. Aku takut kalau dia tahu aku dapat uang dari nulis, dia bakal marah besar dan ngambil semua uangku, kata Bella, lirih menatap cangkir di tangannya. Sari mendengarkan tanpa memotong, lalu menggenggam tangan Bella. Kamu hebat, Bella. Aku bangga sama kamu. Meski hidupmu nggak gampang, kamu tetap bertahan dan cari cara. Itu nggak semua orang bisa, ujarnya penuh ketulusan. Bella memandang Sari, matanya berkaca-kaca. Aku sering ngerasa sendirian, Sar. Semua orang ngira hidupku baik-baik aja, padahal rasanya berat banget. Sari mengangguk, menatapnya lembut. Aku ngerti, Bel, tapi kamu nggak sendiri. Aku ada di sini. Kapanpun kamu butuh teman, kamu bisa cerita. Jangan takut atau ragu, kamu nggak harus sembunyi terus. Ucapan Sari membuat Bella merasa diterima. Ia merasa tak sepenuhnya sendirian. Sari bukan hanya sahabat, tapi juga kekuatan yang menopangnya. Terima kasih, Sar. Aku nggak tahu gimana jadinya aku tanpa kamu. Sari tersenyum. Gak usah makasih-makasihan, Bel. Kita sahabat. Aku bakal selalu ada buat kamu. Apapun yang terjadi, kita jalanin bareng. Percakapan itu memberi Bella semangat baru. Meski jalan di depannya masih penuh rintangan, ia merasa lebih kuat. Sari membuktikan bahwa ia tak sendirian. Setiap kali rasa takut menghampiri, Bella mengingat kata-kata Sari dan itu cukup untuk membuatnya bertahan. Hari itu, Bella pulang dengan hati lebih tenang. Masalah belum selesai, tapi kini ia punya harapan. Dengan atau tanpa uang yang ia simpan, ia yakin bisa menghadapi semuanya. Asalkan ia tidak kehilangan dukungan dari orang yang benar-benar peduli. Pagi harinya, Bella sibuk menyiapkan sarapan dan beres-beres rumah sebelum Budi dan yang lain bangun. Tanpa sadar, ia meninggalkan ponsel di meja dapur dalam keadaan menyala dan terbuka pada notifikasi terbaru. Budi, yang biasanya tidak terlalu memperhatikan hal-hal seperti itu, tanpa sengaja melihat layar ponsel Bella. Matanya langsung tertuju pada pesan yang muncul. Notifikasi pembayaran dari platform menulis tempat Bella diam-diam bekerja. Pembayaran Rp250.000. Terima kasih telah menulis untuk kami. Jantung Budi berdegup kencang. Ia mengambil ponsel itu dengan tangan gemetar, membuka beberapa pesan lain, dan mulai menyadari apa yang sebenarnya terjadi. Jadi, ini yang kamu lakuin, Bella, ucapnya dengan suara tinggi. Wajahnya memerah, penuh amarah. Kamu kerja di belakang aku. Kamu nggak jujur sama aku. Bella terpaku, panik melihat ekspresi Budi yang begitu marah. Ia mencoba merebut ponselnya, tapi semuanya sudah terlambat. Mas, jangan marah dulu, aku bisa jelasin. Tunggu, ini apa? Kamu kerja tanpa izin aku. Kenapa nggak bilang dari dulu? Potong Budi, suaranya menggema di dapur yang terasa makin sempit dan sesak. Bella berdiri terpaku. Selama ini, ia selalu berusaha menghindari momen seperti ini. Tapi sekarang, semuanya sudah tak bisa disembunyikan lagi. Tatapannya tertuju pada Budi, penuh ketegasan. Ia merasa sudah waktunya bicara jujur, meskipun ia sadar risikonya besar. Mas, ucap Bella pelan tapi tegas. Aku harus ngomong ini karena kamu gak pernah benar-benar peduli sama aku. Suara Bella terdengar tenang, walau di dalam dirinya penuh gejolak.
Kamu gak pernah ngerti seberapa beratnya hidup ini. Aku capek hidup kayak begini terus. Budi terdiam, matanya memerah, nadanya berubah panas. Jadi, kamu lebih milih sembunyi-sembunyi daripada ngomong langsung ke aku. Bella bisa merasakan getir dalam suaranya, tapi ia sudah terlalu lama menahan ini semua. Sekarang, saatnya bicara. Aku nggak bisa terus hidup cuma dengan uang 20.000 sehari. Kamu pikir aku gak lelah? Kamu pikir aku gak capek jalanin semua ini sendirian? Nada suara Bella meninggi, walau ia berusaha tetap mengontrol emosi. Jadi, kamu ambil jalan pintas gini? Budi menatapnya, bingung dan marah. Kamu gak mikirin aku. Gimana kalau aku gak tahu? Kita bisa gak makan? Bella tak tahan lagi, sudah cukup ia menahan semuanya sendiri. Aku gak minta yang muluk-muluk, Mas, tapi kamu gak pernah peduli bagaimana aku bertahan. Aku cuma pengen sedikit kebebasan, sedikit dihargai. Ini bukan cuma soal uang, ini tentang harga diriku, tentang perasaan yang terus kamu abaikan. Dan kamu juga sudah mengkhianati aku. Budi terdiam, wajahnya berubah, marahnya mulai surut, tampak terkejut mendengar semua yang keluar dari mulut Bella. Bella menunduk, menggigit bibirnya agar tak menangis. Aku takut, Mas, takut kamu gak ngerti, takut kamu cuma makin marah. Tapi kalau aku terus kayak begini, kita gak akan punya apa-apa. Aku gak mau itu. Ruangan menjadi hening. Budi menatap Bella, tapi sulit dimengerti apa yang ada di pikirannya. Bella tahu, ini adalah titik balik hidupnya. Rahasia yang selama ini disimpannya kini terbuka. Tak ada jalan mundur. Budi akhirnya duduk di kursi dapur, menunduk, seperti sedang berpikir. Aku gak tahu harus ngomong apa, Bella. Aku gak tahu kamu ngerasa kayak gitu. Bella hanya menatapnya dengan lelah. Ada banyak yang ingin ia sampaikan, tapi tak tahu dari mana memulainya. Aku masih ngerti, Mas. Aku cuma pengen kamu lihat perjuanganku dan hargai itu. Mereka duduk dalam diam, masing-masing tenggelam dalam pikirannya sendiri. Bella sadar, ini bukan akhir, tapi permulaan. Ia hanya berharap dengan waktu dan komunikasi, Budi bisa memahami apa yang ia rasakan selama ini. Untuk pertama kalinya, Bella merasa sedikit lega. Beban yang ia pikul selama ini mulai terangkat, meski belum ada kepastian tentang kemana arah hubungan mereka. Hari-hari setelah pertengkaran itu tak serta-merta menjadi mudah. Budi memang berusaha meminta maaf, mengatakan bahwa ia hanya kaget dan terluka. Tapi bagi Bella, itu sudah terlambat. Kata-kata Budi yang selama ini menyakitkan, sikap tak peduli, pengkhianatan, dan hidup yang serba dikekang membuat luka yang dalam. Setiap kali membayangkan masa depan bersama Budi, Bella merasa sesak. Apakah ini yang ia inginkan, menunggu perubahan yang entah kapan datang? Bella merasa ada bagian dari dirinya yang hilang. Ia harus membuat keputusan. Pagi itu, saat Budi pergi kerja, Bella berdiri di depan cermin, menatap pantulan dirinya dengan tatapan mantap. Ia menarik nafas panjang, membuka lemari dan mulai mengemasi barang-barangnya. Dengan uang hasil menulis selama beberapa bulan terakhir, Bella sudah menyiapkan rencana. Ia memutuskan pergi, mengajukan perpisahan dari Budi. Keputusan itu tak mudah, masa depan belum jelas, tapi ia tahu ia juga berhak bahagia. Bahagia dengan caranya sendiri. Hari itu juga, Bella pindah ke rumah sewa kecil di pinggiran kota. Tak besar, tapi cukup untuk dirinya dan anak-anak. Tempat sederhana yang memberinya ruang untuk bernapas. Meski hatinya cemas,
Ia juga merasa lega. Untuk pertama kalinya, ia bisa menjalani hidup sesuai pilihannya. Tak lagi takut dimarahi, tak lagi merasa terhina. Setelah semua barang dipindahkan dan suasana mulai tenang, Bella duduk di dekat jendela. Ia memandangi luar rumah. Ketika ponselnya berdering, ia melihat nama Sari di layar. "Aku udah pindah, Sar, rasanya lega. Ini memang baru awal, tapi aku bebas," katanya pelan. Sari tertawa kecil. "Aku bangga sama kamu, Bel. Ini langkah besar. Kamu memang kuat dari awal." "Aku ragu, Sar, tapi sekarang aku merasa bisa hidup untuk diri sendiri," ucap Bella sambil menahan haru. Sari hanya terdiam sejenak, ikut merasakan ketenangan yang kini dirasakan Bella. "Kamu pantas bahagia, Bel." Hidup baru Bella tak selalu mudah, tapi ia lebih tenang. Setiap hari ia menulis, mengumpulkan uang dari tulisannya. Belum kaya, tapi cukup untuk hidup. Dukungan dari Sari jadi semangat tersendiri. Sari sering datang, membawa makanan atau sekadar menemani. Langkah kecil keluar dari zona nyaman perlahan menunjukkan hasil. Malam itu, Bella duduk di depan laptopnya. Ia mulai menulis cerita baru, tak lagi dengan rasa takut atau tekanan. Setiap kata yang ditulisnya terasa seperti kebebasan, memberi ketenangan. Bella tahu perjalanannya masih panjang, tantangan akan terus datang, tapi ia sudah memilih. Ia memilih untuk hidup sesuai keinginannya. Dan untuk pertama kalinya, Bella yakin ia layak bahagia. Ia akan memperjuangkan itu apapun yang terjadi.